desa tapi sudah bisa bikin wisata. Dan saya bikin apresiasi untuk Pak Lurah. Apa kabar pemirsa? Program Proaktif kembali hadir, masih bersama wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, saat ini kita berada di Kabupaten Banjarnegara. Ya, di kota yang kaya dengan keindahan alam, kebudayaan, dan keramahan masyarakatnya ini, kita akan melihat langsung bagaimana aktivitas keseharian Zaki Mubarok, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini merupakan perwakilan dari Dapil Jateng 10, meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara. Di tengah kesibukan sebagai anggota DPRD Jateng, beliau selalu menyempatkan waktu untuk turun ke masyarakat hingga ke pelosok desa. Saat melaksanakan tugas Kundapil atau kunjungan dapil, kita berkesempatan untuk mengikuti beliau saat mengunjungi Desa Wisata Pagak, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Wisata Pagak di Kabupaten Banjarnegara adalah desa wisata berbasis kreatif, beberapa tempat UKM, ekraf unggulan di Desa Wisata Pagak, antara lain Sport Center yang ada di area Kampung Kitiran Rawalutung. Penyulingan minyak atsiri, pengrajin ketupat landan, pengrajin alat kesenian, budidaya tanaman anggrek, spot selfie talang gantung, tak ketinggalan ketupat landan ayam petis, dan soto pagak dengan minuman kelapa muda dan es teh hijau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ngapunten mengganggu Pak. Ya. Pak Zaki, apa kabar Pak Zaki? Baik. Alhamdulillah. Ngapunten Pak, ikut ngobrol-ngobrol di sini Pak. Monggo. Wah, sudah berkegiatan dari pagi sepertinya ini Pak. Iya, ini dari pagi ini kita keliling ya. Kebetulan kita hadir mengunjungi Desa Wisata Rawalutung di Desa Pagak ini. Alhamdulillah ditemani sama Pak Lurah ini, Pak Sudarwo. Ya, ini kebetulan Desa Wisata ini dikemas seperti ini dengan luasan 2 hektar, kemudian ada kolam renang, terus ada kolam pancing, dan juga ada taman-taman ini disediakan. Ini juga salah satu destinasi yang menjadi unggulan di Kabupaten Banjarnegara ini. Desa tapi sudah bisa bikin wisata. Dan saya bikin apresiasi untuk Pak Lurah. Ya baik, mungkin saya harus tanya dulu ke Pak Kades nih Pak. Betul. tentang tempat ini, sepertinya menarik ini Pak. Betul sekali, ini sangat menarik ini. Oke, Pak Kades, Pak, boleh saya tahu lebih dalam nih Pak, awal mulanya tempat wisata ini seperti apa, kemudian potensinya apa saja begitu Pak. Monggo Pak. Izin barang matur. Oke, Intinya kami kenapa kami melangkah ke desa wisata adalah menurut kami wisata itu dampak sosialnya, multiplier efeknya sangat tinggi. Dari UMKM jalan, dari
kebersihan jalan dan seterusnya. Yang pada ujungnya kami berharap adanya wisata itu bukan menjadi mudorot, tapi menjadi manfaat seperti itu. Karena wisata itu luas dan bisa menyenangkan orang. Nek sakit menyenangkan orang kan insya Allah ketularan bombong seneng seperti itu. Terus kendala yang kami hadapi memang awalnya kami berdiri SK Desa Wisata tahun 2017. Pembangunan dimulai tahun 2018. Banyak sumber yang kami investasikan baik dari dana DD, dari kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat. Alhamdulillah setelah sekian tahun kami berjalan dengan berbagai macam kendala, akhirnya sampai juga ke istana pada tanggal 3 Januari 2024 bila Pak Presiden dan tim ada 6 Menteri dan Panglima TNI tersotinta ke Desa Pagak dalam rangka kunjungan kerja. Tanggapannya Pak terkait wisata di tempat ini, kemudian potensi ke depan yang harus Pak Zaki gali dan support kita seperti apa Pak? Iya. Monggo Pak. Baik. Jadi dengan saya kunjungan ke sini, jadi lebih tahu tentang desa wisata itu seperti apa. Sebenarnya setiap desa itu mampu untuk membuat wisata, ya. Tapi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat juga agak susah. Kebetulan Pak Sudarwo bisa selama 2 tahun keliling untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini bisa dilakukan membuat tempat wisata, dan alhamdulillah seperti yang kita lihat sekarang ini walaupun hanya dengan 2 hektar luasannya tapi bisa mampu membuat tempat wisata agrowisata ini nanti saya bisa lewat aspirasinya bisa membantu bagian-bagian mana yang perlu dibantu untuk pengembangan wisatanya. Itu salah satu untuk memberikan kemajuan dari desa wisata Rawalutung, Desa Pagak. Desa Rawalutung ya Pak. Desa Pagak. Desa Pagak. Kawasan wisata Rawalutung, Desa Pagak. Ya. Bahwa Desa Pagak itu ada UMKM yang bergerak di minyak atsiri. Di antaranya adalah serewangi. Ada tanaman serewangi, ada nanti kayu putih, ada pala yang kita tanam di sekitar sini. Karena inilah mas-mas hijaunya sebetulnya. Ketika dulu orang luar negeri datang karena pala, karena cengkeh, hari ini kita ekspor ke luar berupa minyaknya, Pak. Bukan lagi bahan mentahnya. Salah satu potensi yang menarik di Desa Pagak adalah keberadaan penyulingan minyak atsiri. Sehingga tidak mengherankan, di tempat ini banyak ditemukan pohon atsiri seperti kayu putih, cengkeh, hingga serai wangi. Minimal setengah jadilah. Ya. Sudah dalam bentuk produknya nih Pak. Kami nyuling sekitar 10 macam. Dari nilam, kayu putih, serai wangi, serai dapur, pala, dan yang lain Pak. Dan kebetulan itu menarik pengunjung wisata dari luar negeri. Ada dari Lithuania, dari Belgia, dari Belanda, rawuh ke Pagak gara-gara lantaran ada serewangi. Iya, iya. Bagaimana tanggapannya Pak terkait ini Pak? Mungkin ini ya perlu dikembangkan dan masyarakat juga harus banyak menanam ini serewangi karena kebutuhan di luar negeri juga banyak. Ini salah satu potensi untuk menambah income masyarakat dan juga dari pendapatan desa. Siap. Monggo. luar biasa Pak ini. Usai dari Desa Wisata Pagak, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, kegiatan kunjungan kerja bersama Bapak Zaki Mubarok berlanjut ke UMKM Sukaniki di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, masih di Kabupaten Banjarnegara. Di sini, kita akan melihat langsung bagaimana perekonomian masyarakat tumbuh melalui UMKM. UMKM yang dikelola salah satu warga ini hingga kini masih bertahan dengan melakukan inovasi dan kreativitas produk sehingga diminati masyarakat.
Ya, baik pemirsa, masih bersama kami di Proaktif. Nah, saat ini kami sudah berada di lokasi kedua, masih bersama Pak Zaki. Nah, saat ini kita kepengen tahu lebih dalam nih apa agenda yang ada di sini. Langsung aja nih Pak Zaki. Ya, baik, iya. Kita udah di lokasi kedua, ya Pak. Betul. Tempatnya di daerah mana Pak ini Pak? Ini di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro. Ini kebetulan kita berada di tempatnya UKM Sukaniki. Nah, ini kebetulan ada pemiliknya, ketuanya Ibu Sukini. Ibu Sukini, ya Pak. Yeah. Oke, siap. Kalau gitu saya bertanya ke Bu Sukini, Bu. Nah, ini boleh diceritakan Bu, awal mula Ibu membuat usaha ini kira-kira seperti apa merintisnya, Bu? Barangkali bisa diceritakan, Bu. Ini berawal dari saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan tidak punya pekerjaan. Terus suami juga serabutan. Jadi saya kepingin ikut membantu ekonomi keluarga. Alhamdulillah dari tahun 96 sampai sekarang masih eksis, dan alhamdulillah juga saya sudah anak-anak sudah sarjana semua dua-duanya dan sudah berkeluarga, tapi usaha tetap masih jalan. Oke, baik Pak Zaki, tanggapannya nih Pak, atau barangkali sebelum tanggapannya Pak, pertama kali kesini atau kenapa Bapak memilih tempat ini untuk sebagai kunjungan Bapak hari ini? Ya, baik, karena terus terang saya awalnya sebelum menjadi anggota dewan juga sebagai pelanggannya Ibu Sukini. Beliau pelanggan tetap kami. Itu selain itu saya melihat dari UKM Sukaniki ini mempunyai keunggulan dibanding dengan UKM-UKM yang lain, karena sudah berjalan selama 24 tahun tapi masih bisa eksis walaupun diterjang pandemi corona juga masih tetap eksis sampai sekarang. Juga produknya yang saya sangat suka adalah keripik tempe. Jadi keripik tempe ini rasanya lebih gurih dan renyah gitu. Kemudian ada ya, abon ikan. Ini kebanyakan abon kan abon sapi. Nah, ini punya abon ikan karena dari bahan bakunya juga banyak. Jadi harapan saya ke depan ini UKM yang lain juga bisa belajar ke sini menimba ilmu dengan Ibu Sukini, bagaimana bisa UKM itu tetap eksis, terus bisa mendapatkan penghasilan terus, bisa memiliki karyawan yang banyak. Juga harapannya ke depan masyarakat Banjarnegara UKM-nya juga semakin berkembang. Dan juga perlu ada ini dari pemerintah daerah khususnya juga harus ada kepedulian kepada UKM itu bagaimana untuk perkembangannya ke depan biar lebih maju. Baik. Terima kasih Pak. Barangkali kita bisa sambil lihat-lihat lokasi produksi atau tempat lainnya nih Pak. Monggo Pak, kita sambil lihat. Ya, UMKM Sukaniki merupakan salah satu UMKM yang memproduksi aneka makanan ringan, jajanan yang terkenal enak dan terjangkau. Di mana salah satu produk unggulannya adalah makanan olahan dari ikan, diantaranya abon ikan. Ya baik pemirsa, saat ini kita sudah berjalan-jalan sampai akhirnya kita berada di tempat yang sejuk, yang sangat indah ini. Langsung saja saya sudah bersama Bu Kades, tentu saja masih sama Pak Zaki juga. Mungkin saya langsung ke Bu Kades, bagaimana tempat ini Bu, kira-kira bisa diceritakan yang nantinya mau seperti apa Bu? Monggo Bu. Tempat ini ya di Gumiwang, khususnya di Dusun 5 ini, karena sebagian wilayah adalah kolam ikan. Kebetulan di sini warganya juga sebagian petani ikan, terus kemudian ini membutuhkan jalan yang lebih bagus. Jadi Pak kelompok tani ingin mengusulkan untuk perbaikan dan pembuatan jalan ini jadi lebih bagus lagi nih. Oke, di jalan ini yang jalan menuju kolam-kolam. Dari jalan desa ke sini kolam. Bu, ke kolam ini. Kalau boleh tahu kira-kira berapa
panjang atau apa saja yang kira-kira dibutuhkan Bu, barangkali bisa disampaikan? Kalau panjang kurang lebih 200 meter yang kami ajukan. Kemudian yang kami ajukan juga untuk pembuatan talut, sebelah kiri jalan ini belum ditalut, kalau yang kanan sebagian sudah, terus sama pengerasan jalan cor betonnya. Baik. Begitu Pak Zaki, ada harapan dari Ibu Kades dan warga terkait lokasi ini Pak, barangkali bisa disambut Pak. Monggo Pak. Baik. Ya, ini kebetulan kan saya hadir juga menampung aspirasi untuk sebagai penunjang majunya dari kelompok ikan ini. Ya, terima kasih dari Bu Lurah. Ya, insya Allah ini menjadi program aspirasi dari saya. Nanti jalan ini bisa ada pengerasan ya sampai 200 meter. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat untuk kelompok ikan ini. Amin, amin. Sudah disambut oleh Pak Zaki Bu, mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan. Oke, barangkali nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Kita sambung lagi. Baik. Sambil kita jalan lagi Bu. Monggo Iya, Pak. iya. Usai melihat langsung produksi UMKM Sukaniki, perjalanan kita berlanjut ke Desa Majalengka, masih di Kabupaten Banjarnegara. Di desa ini, lahir kelompok wanita tani atau KWT Sinar Tani yang digawangi para ibu-ibu tangguh yang tergerak untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui menerapkan teknologi diversifikasi produk olahan singkong. Berdiri pada tahun 2013, kelompok wanita tani Sinar Tani terus tumbuh dan berkembang pesat. Dengan produk unggulannya tepung mokaf dan tiwul instan dengan merek Sintabara. Tepung mokaf sendiri merupakan tepung rendah gula hasil fermentasi singkong. Tepung ini bisa dipakai untuk segala macam jajanan, kue, brownies, cake, mie, dan lain-lain. Ya, halo pemirsa, masih bersama kami di program Proaktif. Nah, kali ini kita sudah di tempat yang kesekian kalinya. Masih bersama Pak Zaki juga. Baik. Ini kita ada di daerah mana nih Pak? Ini di Desa Majalengka ini, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Majalengka Bawang. Oke, tepatnya di apa nih Pak? Ini kebetulan ada di KWT Sinar Tani. Ya, kebetulan ini ada pemiliknya ini Mbak Maesaroh ini, sebagai pemimpin usaha dari KWT Sinar Tani. Oke, baik Bu. Terkait tempat ini nih Bu, kita tadi sudah sempat jalan-jalan Bu dari pagi Bu. Dari pagi sampai akhirnya kita bertemu di sini. Saya mengikuti Pak Zaki dari pagi dan setiap tempat kita mendapatkan informasi baru, dan saya juga harus mendapatkan informasi baru di tempat ini. Barangkali bisa diceritakan Bu terkait kelompok wanita tani di sini atau terkait bidang usahanya dan lain-lain, monggo Bu. Oh iya. Ya, jadi perkenalkan saya Maisaro, kami dari KWT Sinar Tani. KWT Sinar Tani ini beralamatkan di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kami berjumlahkan anggota 20, berdiri pada tahun 2013, dan kami mempunyai kegiatan kewirausahaan mengolah hasil dari pertanian. Karena basicnya di lingkungan kami adalah petani singkong, maka kami mengolah singkong menjadi aneka produk, diantaranya ada tepung mokaf, dan produk turunan dari mokaf itu sendiri ada tiwul, ada mie, ada aneka makanan ringan dan makanan basah juga, kue basah juga. Baik, jadi total ada berapa produk Bu yang selama ini menjadi tren atau sudah menjadi produksi utamanya di sini Bu? Ya. Kalau di kami kita sudah mempunyai 16 produk yang sudah mempunyai izin PIRT halal, dan juga
kita mereknya juga sudah haki nggih. Alhamdulillah kita sudah haki. Jadi kalau brand Sintabara ya pasti punya KWT Sinartani ini. Nggih. Jadi selain ada tepung mokaf yang tadi saya sebutkan dan produk turunannya, kami juga ada tepung lokal lainnya, tepung jagung, tepung talas, tepung ubi ungu, tepung pati irut, tepung pisang. Nggih, kita ada berbagai jenis tepung lokal lainnya juga. Baik. Lokal. Dari awal berdiri sampai hari ini nih Bu, kira-kira bagaimana suka dukanya atau lebih ke kendala apa sih yang sudah dialami Ibu dan teman-teman? Oke. Untuk suka dan dukanya, alhamdulillah, ya karena sudah 12 tahun, jadi sudah sangat melewati lika-liku dinamika dalam berkelompok. Terkait kadang karena dalam kebersamaan 20 orang menyatukan satu persepsi, juga kita terkendala di memang fasilitas pendukung produksi. Oke, jadi karena kami produksinya masih manual dan keterbatasan kami juga dalam menciptakan produk. Jadi tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ada perkembangan meskipun belum maksimal, tapi memang terutama di fasilitas alat dan tempat itu yang masih menjadi kendala, salah satu kendala kami dalam meningkatkan baik itu kualitas ataupun kuantitas di dalam berkelompok. Baik. Mungkin Pak Zaki sudah mendengar langsung sedikit cerita dari Ibu dari awal sampai terkait kendala dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Bapak terkait kunjungan kerja kali ini di sini? Mumpung Bapak lagi sempat ke sini, Pak. Monggo Pak tanggapannya, Pak. Ya, baik. Jadi memang potensi produk tepung mokaf ini itu sangat bagus sekali ya. Tidak hanya tepung mokaf saja, tapi bahan baku dari selain singkong ya. Jadi di sini bahan bakunya juga tersedia di sekitar sini dan itu sangat banyak. Jadi untuk pengolahannya juga sudah ada, hanya saja masih terbatas. Jadi ini perlu ada uluran tangan ini. saya kira ini ya. Nanti soal nanti saya bantu apa tergantung nanti kebutuhan dari KWT itu sendiri ya. Soalnya kayak seperti ini tempatnya juga perlu ada perbaikan yang biar nanti olahannya itu lebih higienis itu seperti ini. Karena makanan itu juga kan perlu tempat yang bagus itu seperti itu. Betul itu. Untuk potensinya ke depan ini sangat luar biasa, bahkan bisa diekspor ya ke depan. Mungkin perlu dipersiapkan segala sesuatunya, juga perlu banyak mesin-mesin, alat-alat yang harus ditambah lagi. Iya, memang masih banyak yang harus perbaiki ya Pak. Artinya dari sisi mungkin entah itu nanti dari manajemennya atau terkait produksinya dan lain-lainnya, mungkin nanti Bapak bisa sering-sering berkomunikasi atau Ibu lewat timnya begitu Bu, supaya nanti kedepannya juga KWT ini bisa lebih maju dan lebih memperkaya dan mensejahterakan anggotanya. Minimal begitu ya Pak? Ya, betul sekali. Baik. Mungkin ada masukan lagi Pak untuk KWT yang di sini Pak? Ya, baik. Harapan saya ini tetap bisa bertahan karena kelompok wanita tani itu kan gabungan dari beberapa ibu-ibu ya. Itu memang sangat berat ya kan dengan kesibukannya masing-masing. Tapi Mbak Maesaro ini bisa ya mengumpulkan dari berbeda persepsi menjadi satu persepsi sehingga kegiatan kelompok wanita tani ini bisa berjalan
dari tahun 2013. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa diterima oleh masyarakat secara luas, bisa masuk pasar nasional maupun pasar internasional. Wah, luar biasa sekali Bu, ini tanggapan dari wakil kita di sana Bu. Mudah-mudahan nanti semuanya akan membawa kabar baik untuk Ibu, dan nanti tentu saja Pak Zaki nggak cuma di tempat ini Bu, masih banyak tempat yang harus didatangi dan Betul sekali. dan ya, yang jelas Pak Zaki dan tim akan menyerap informasi dari dari masyarakat di daerah pemilihannya beliau. Baik Bapak Ibu, terima kasih, saya sudah ikut Bapak dari pagi sampai saya udah nggak bisa berkata-kata lagi Bu. Banyak informasi yang udah saya dapat, sudah kalau orang sini bilang sudah kemeringat lagi ya Bu. Dan saatnya saya harus pamit, saya harus melanjutkan perjalanan tetap di program ini Bu, namanya program proaktif. Jadi saya harus menyapa pemirsa juga. Baik pemirsa, sekian kunjungan saya bersama Pak Zaki, dan tunggu kehadiran kami di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, masih bersama kami di program proaktif.